Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hadir bersama kami selalu di tengah segala situasi yang ada. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Tertulis demikian: Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lainnya menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan juga terhadap anggota legislatif. Kita berharap dan berdoa agar demonstrasi ini tidak berubah menjadi kerusuhan massal seperti di bulan Mei 1998. Kiranya situasi ibu kota dan juga kota-kota lainnya kembali pulih dan aman, dan pemerintah dapat lebih bijaksana dalam membuat kebijakan. Kita semua perlu mendoakan kota kita masing-masing di mana kita tinggal, supaya damai dan sejahtera selalu ada, serta kita secara pribadi melakukan yang baik, hidup dengan hati yang bersyukur, dan mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 ini firman Tuhan katakan, Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraan kota di mana kita tinggal harus kita usahakan, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Mengusahakan kesejahteraan kota berarti kita turut melakukan bagian kita secara aktif. Apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Bangsa Israel sebagai umat Tuhan dalam ayat ini saat itu dibuang ke Babel, ke negeri yang asing, jauh, dan bukan tempat tinggal asli mereka. Mereka tidak suka dan tidak bahagia tinggal di sana, karena Babel adalah musuh mereka yang menawan mereka. Tapi Tuhan memerintahkan agar mereka mengusahakan kesejahteraan Babel dan juga kota-kota di mana mereka dibuang. Hati mereka dibentuk Tuhan untuk tidak membenci atau memusuhi pemerintah yang ada, sekalipun Raja Babel telah menghancurkan negeri mereka. Mereka bisa saja tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan apapun di Babel, tidak mau aktif memboikot pemerintahan atau berdemonstrasi anarkis. Tapi bukan itu yang Tuhan ingin mereka lakukan. Kehendak Tuhan bagi mereka adalah mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka berada. Mengapa hal ini perlu? Karena kesejahteraan kota itu adalah juga menjadi kesejahteraan bagi mereka yang tinggal di dalamnya. Dua hal di sini saudara dinyatakan, yaitu berusaha dan juga berdoa. Selain berusaha untuk kesejahteraan kota, kita juga harus berdoa. Dengan berdoa kita meminta intervensi ilahi agar kota kita, pemerintahan yang ada, semua orang yang punya kuasa mendapatkan hikmat Tuhan untuk mengambil keputusan yang benar, peduli kepada kesejahteraan rakyatnya, dan agar kota situasinya menjadi baik dan mengalami keberkatan dari sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dimanapun kita berada, kita perlu mengupayakan yang terbaik yang kita bisa sesuai dengan kapasitas, keterampilan, dan keahlian kita masing-masing. Dan jangan lupa untuk berdoa untuk kesejahteraan kota, wilayah tempat tinggal kita. Berdoa untuk para pemimpin, para legislatif, dan semua orang dalam pemerintahan, agar hati mereka dipenuhi dengan hikmat Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka mengambil keputusan yang baik. Dan berdoa juga agar lawatan rohani terjadi atas setiap orang, sehingga kebenaran ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Karena di mana ada kebenaran, ketika nama Tuhan diagungkan, di situ ada berkat-berkat yang disediakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menjadi penuntun bagi kami, kekuatan dan arahan untuk kami melangkah dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Situasi saat ini yang dipenuhi dengan gejolak, demonstrasi, dan protes di mana-mana. Agar Tuhan melawat bangsa kami, melawat hati para pemimpin kami, memberikan roh takut akan Tuhan, memimpin dengan hikmat-Mu, sehingga mereka mengambil keputusan yang benar, yang berguna dan bermanfaat bagi semua orang, yang baik, yang menunjukkan kepedulian. Dan berkati bangsa kami Tuhan dengan berkat yang berlimpah, baik jasmani dan terutama berkat secara rohani, yaitu sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan dari Tuhan. Jamah setiap hati orang-orang di bangsa kami, supaya tetap tenang, dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Situasi krisis demonstrasi saat ini Tuhan, tolong agar semuanya berjalan dengan baik dan aman. Situasi kembali pulih dengan pertolongan kuasa Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru untuk kami lakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan, kesembuhan, pemulihan, mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.